Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih hari ini kabarnya? Semoga pada sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Risma Syafirah, absen 27 dari kelas 10-7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kembali isi pidato dari ketiga tokoh yang menyampaikan gagasannya pada sidang pertama BPUPKI. Sebelum kita bahas mengenai isi pidatonya, kita bahas mengenai BPUPKI dulu yuk. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbityo Sakai. BPUPKI adalah sebuah lembaga atau badan yang dibentuk oleh Jepang yang bertujuan untuk mengkaji, menyelidiki, mempersiapkan sistem pemerintahan, dasar negara dan bentuk negara yang akan digunakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. BPUPKI terdiri dari 62 anggota. 7 orang diantaranya adalah berkebangsaan Jepang yang bertugas untuk mengawasi kerja BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung Rajimanwedyo Diningrat dan dibantu oleh dua wakilnya, yakni Ichibangase Yoshio dan Raden Panji Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Lalu sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945. Kedua sidang ini dilaksanakan di gedung yang sama, yakni Gedung Chuosangi-in atau yang kita kenal sebagai Gedung Kesaktian Pancasila. Oke, kita langsung masuk ke inti pembahasannya ya. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, bahwasanya negara atau bangsa yang merdeka haruslah berdasar dengan rasa kebangsaan. Kebangsaan yang dimaksud adalah bangsa yang berdaulat. Bangsa yang berdaulat menurutnya memiliki dua aspek. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam, yang berarti bahwasanya negara Indonesia yang berdaulat haruslah melindungi dan mengawasi para putra-putrinya. Lalu yang kedua adalah kedaulatan keluar, di mana Indonesia nantinya sebagai negara yang telah merdeka haruslah memiliki hak penuh untuk menjalin kerjasama dengan bangsa lain. Lalu menurut Muhammad Yamin, kedaulatan yang harus dipakai oleh Indonesia nantinya adalah kedaulatan rakyat, di mana hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang diatur oleh negara. Lalu yang kedua, gagasan menurut yang kedua adalah kemanusiaan. Kemanusiaan di sini berarti manusia sebagai makhluk sosial haruslah saling membantu, saling gotong royong, dan saling bekerja sama. Kemanusiaan ini adalah implementasi dari kedaulatan rakyat yang merupakan poin pertama tadi. Lalu yang ketiga adalah ketuhanan. Bangsa Indonesia haruslah melaksanakan kedaulatan rakyat dan rasa kemanusiaan tadi dengan berlandaskan dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, dan bangsa Indonesia tidaklah memprioritaskan suatu agama apapun. Lalu yang keempat adalah kerakyatan. Hal ini berarti di mana pemerintah harus dalam membuat keputusan haruslah disetujui oleh rakyatnya, haruslah diperlihatkan oleh rakyatnya secara transparan. Lalu juga pemerintah haruslah turun langsung melihat realita di lapangan tentang yang terjadi pada rakyatnya, dan tidak hanya menerima laporan tanpa tahu realita yang ada di rakyatnya dalam masyarakat. Lalu yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat ini akan tercapai apabila terpenuhinya poin keempat, yakni peri kerakyatan. Lalu tokoh yang kedua adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo menyampaikan bahwasanya apabila Indonesia ingin
berdiri berdasarkan corak dan karakteristik bangsa Indonesianya sendiri, maka kita haruslah memiliki aliran berpikir integralistik. Integralistik yang ia maksud adalah di dalam sebuah negara antara pemerintah dan rakyatnya harus menjadi satu kesatuan, harus menjadi satu padu dan kebulatan yang utuh. Lalu Mr. Supomo juga menyampaikan 3 syarat mutlak. Yang pertama adalah syarat mutlak mengenai daerah wilayah. Bahwasanya bagian dari Indonesia tidak hanya sebatas Hindia Borneo, tetapi juga seluruh bagian ataupun bagian mana saja yang ingin menjadi bangsa Indonesia dan telah melewati persetujuan antara kedua belah pihak, maka ia bisa menjadi bangsa Indonesia. Lalu yang kedua adalah tentang warga negara. Warga negara Indonesia tidak hanya meliputi tentang orang pribumi saja atau warga negara yang berkebangsaan Indonesia dan murni berdarah Indonesia, tetapi bisa juga yang berketurunan Jepang, Belanda, Arab, dan Tiongkok pun bisa menjadi warga negara Indonesia apabila mereka telah mengakui bahwa Indonesia adalah negara dan bangsa mereka, dan mereka akan menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga adalah pemerintahan yang berkedaulatan. Nah, pada poin ini, Mr. Supomo menanyakan kepada para tokoh yang hadir di sidang tersebut, apakah bentuk negara yang akan dimiliki oleh Indonesia, apakah perserikatan, federalisasi, atau persatuan. Lalu Mr. Supomo menyampaikan bahwasanya ada 5 gagasan yang ia miliki sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama adalah semangat persatuan hidup. Yang kedua adalah semangat kekeluargaan. Yang ketiga adalah keseimbangan lahir batin. Yang keempat adalah permusyawaratan yang mencapai keadilan rakyat. Lalu Mr. Supomo juga berpendapat dengan Muhammad Hatta yang telah menyampaikan pendapatnya pada tanggal 30 Mei 1945 bahwasanya persoalan antara negara dan agama haruslah dipisah, tidak boleh dipersatukan, karena hal ini tidak menunjukkan atau tidak mewakilkan bangsa Indonesia yang memiliki banyak sekali kepercayaan, keyakinan, dan agama yang dianut oleh rakyatnya. Hal ini tentu berbeda dengan pendapat para ahli agama yang ingin bahwa Indonesia berdiri dengan asas dan dasar negara Islam. Lalu tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno atau presiden pertama kita. Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan bahwasanya mayoritas dari para tokoh yang menyampaikan pidato pada hari-hari sebelumnya tidak menjawab dari pertanyaan yang diajukan oleh sang ketua BPUPKI atau Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Medyodiningrat, di mana ia menanyakan masalah dasar negara yang akan dipakai oleh Indonesia nantinya, yang ditafsirkan oleh Insinyur Soekarno sebagai filosofis ke Grundslag atau norma dasar yang berupa falsafah fundamental atau pikiran yang sedalam-dalamnya menjiwai bangsa Indonesianya sendiri. Menurut Insinyur Soekarno, dasar utama yang harus ada pada negara merdeka adalah kebangsaan. Semua buat semua, katanya. Jadi, di mana hal ini tidak ada yang diperlakukan istimewa, tidak ada suatu golongan untuk memenuhi kebutuhan suatu golongan, suatu orang, tetapi untuk semua orang, untuk semua lapisan masyarakat. Dan rasa kebangsaan ini harus tertanam di dalam jiwa setiap masyarakat, bukan hanya hari ini, bukan hanya saat itu, tetapi juga di masa depan dan di masa lalu atau bahkan selamanya. Lalu dasar yang kedua adalah internasionalisme. Ia mengatakan bahwasanya Indonesia memiliki hak
dan haruslah bekerja sama dengan bangsa-bangsa lainnya. Tidak hanya terfokus pada satu bangsa saja, ataupun terfokus pada bangsanya sendiri. Lalu yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Musyawarah adalah sebuah kunci dari persatuan, di mana ketika kita bermusyawarah maka akan menghasilkan suatu mufakat atau kesepakatan dan adanya terciptanya satu paham sehingga tidak adanya perbedaan paham yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. Lalu yang keempat adalah kesejahteraan sosial, di mana hal ini ia mengharapkan bahwasanya semua masyarakat itu memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama, dan semuanya sejahtera, juga tidak ada kapitalisme. Lalu ia juga mengharapkan bahwanya tidak adanya kemiskinan di Indonesia ataupun label si kaya dan si miskin. Lalu yang terakhir, ia menyampaikan bahwasanya Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan seluruh individu fokus terhadap agamanya masing-masing. Tidak ada egoisme agama, dalam hal memprioritaskan suatu agama, memaksa suatu agama, ataupun yang lainnya. Lalu Insinyur Soekarno juga memberitahukan bahwasannya menurut pendapat dari temannya yang merupakan ahli bahasa, istilah Pancadharma kurang tepat. Hal ini dapat diganti dengan Pancasila. Pancasila yang berarti 5 asas atau 5 dasar. Nah, menurut Insinyur Soekarno, dari kelima gagasannya tersebut dapat menjadi 3 atau trisila. Yang pertama adalah sosio-demokratis, yang kedua adalah sosio-nasionalis, dan yang ketiga adalah ketuhanan. Lalu dapat lagi disederhanakan menjadi satu, yaitu ekasila, yaitu gotong royong. Oke, nah itu adalah isi dari pidato yang disampaikan oleh ketiga tokoh yang menyampaikan gagasannya pada sidang pertama BPUPKI. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dadah.